Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Masih bersama Mbah Pri dengan channel Teman Trading. Di sini saya, saya khususnya ingin menyampaikan sesuatu yang sering saya lakukan di awal minggu, di awal pekan untuk menghadapi market ke minggu ke depan, seminggu ke depan. Jadi sebelum kita melakukan transaksi, saya khususnya lebih dulu membuat yang namanya trading plan. Di trading plan dibuat pada awal mungkin di saat selepas kita weekend, di saat market tidak jalan, kita buat rencana, jadi sebuah rencana. Gunanya apa? Sebelum kita bicara terlalu dalam. Jadi sebuah trading plan itu adalah sebuah rencana. Lebih tepatnya kalau versi saya adalah rencana yang terencana. Kenapa dikatakan rencana yang terencana? Berarti kan ada rencana yang tidak terencana. Ya, salah satu bentuk rencana yang tidak terencana adalah posisi kita bertindak atau entry dalam market itu tidak berdasarkan trading plan. Jadi rencananya itu berdasarkan feeling atau bahkan emosi. Jadi saat kita melakukan sell dan kena SL kita sudah ngejas kalau sell kita salah dan kita melakukan buy. Disitulah yang sering kita lakukan. Bahkan saya dulu juga seperti itu. Maka yang langkah pertama seorang trader itu harus membuat sebuah trading plan sebelum melakukan transaksi, entah di forex atau yang lain. Kuncinya apa? Ya kuncinya satu, jelas. Supaya terencana tindakan kita dan tidak ada interferensi entry atau interferensi plan kita di tengah perjalanan. Terus banyak sih sebenarnya kalau mau kita urai satu-satu. Jadi supaya kita tuh disiplin dengan plan awal kita tidak interferensi plan atau tidak interferensi entry, itu salah satu bentuk disiplin. Dan yang paling penting itu dengan trading plan itu kita dapat evaluasi kawannya. Jadi pada umumnya yang kita lakukan itu ada yang terbalik. Evaluasi itu sebenarnya mengikat, baik saat kita sedang benar ataupun saat kita sedang salah. Jadi bukan berarti saat kita salah kita baru evaluasi dan saat kita benar itu kita euforia dengan capaian kita. Nah, itu kita hindari. Jadi dengan adanya trading plan itu kita dapat evaluasi. Baik saat kita itu benar ataupun saat kita salah. Dan yang lebih penting dari sebuah evaluasi dengan trading plan, karena evaluasi itu akan bullshit kalau tanpa trading plan. Kita dapat menentukan langkah selanjutnya dengan bijak. Dan nanti Mbah Pri jelaskan di depan. Jadi langkah selanjutnya dengan bijak yang berhubungan trading plan itu apa, Pak D? Ya, salah satunya mungkin ada perubahan sentimen di tengah perjalanan. Ada berita yang tidak disangka-sangka muncul. Mungkin penggolep atau perang atau krisis minyak atau apa kan gitu. Ya, mungkin COVID salah satunya.
Jadi itulah fungsinya. Kita bijak dalam melakukan tindakan selanjutnya. Itu syaratnya dengan adanya trading plan itu. Tanpa trading plan semuanya mungkin ya mungkin benar, salah, hanya sebuah kebetulan. Dan kita berusaha tidak masuk pada golongan tersebut gitu ya. Oke, nggak usah panjang lebar, ini santai saja ngobrol selepas Idul Fitri yang mungkin kemarin ada yang belum sempat berucap, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, dan semoga kembali fitri di hari yang fitrah ini kan gitu. Kita awali dengan semangat baru. Oke, kita lanjut. Langkah saya, ini saya sebut saya, bukan kita, karena beda orang itu beda-beda. Ya mungkin cara mengakomodir sebuah trading plan antara Mbah Pri dengan yang lainnya beda. Oh. Dan ini hanya sebuah, saya itu hanya akan memberikan sesuatu yang saya lakukan. Jadi kita nggak akan memberikan sesuatu yang tidak saya lakukan. Yang penting jadilah Anda diri sendiri, carilah jati diri dalam semua hal. Dalam bentuk pembuatan sebuah trading plan itu pun sebenarnya lebih baik disesuaikan dengan style masing-masing. Oke, langkah awal yang saya lakukan pertama saya lihat si market movernya, si dolarnya kan ini. Si dolarnya saya lihat dulu, dolar lagi apa, mengalami apa kan gitu. Itu walaupun hanya sekilas di sini kita tahu kalau dolar itu sedang downtrend kan gitu. Downtrend dari mana Pak D? Ya downtrend itu banyak banyak yang jelas dari kasat mata itu cenderung market membuat lower low dan cenderung membuat higher high. Jadi di sini dikatakan kalau cat itu downtrend. Tuh. Terus yang kedua yang saya lihat sebelum masuk ke pair kan itu saya lihat volatilitas dalam minggu ini. Ada berita apa, rilisnya kapan, jam berapa, terus beritanya itu termasuk berita yang high impact atau tidak kan itu. Itu memang saya lakukan. Jadi di Senin tadi kita ada Kanada price index dan mungkin tadi yang pair yang ada Kanadanya itu ada traksi. Terus Selasanya itu jam 9 malam US Open ada home sale, new home sale ini yang bisa menggerakkan market. Terus Rabunya, Rabunya ini New Zealand. New Zealand itu ada trade balance ini. Ini nanti kita kalau menemukan trading plan yang ada hubungannya dengan pair New Zealand, berarti kita wajib pantau di hari Rabunya. Dan di sini Australia, ini ya. Australia juga ada news yang berhubungan dengan inflasi rate, jadi inflasi rate tahunannya. Nah, di sini secara tidak langsung kan kita sudah mempunyai gambaran. Oh, nanti Rabu jam setengah 9 ada news di Australia yang berhubungan dengan inflasi. Ya, terus kita lihat datanya, misalkan. Ya kalau nggak bisa membaca news atau nggak peduli dengan news ya nggak apa-apa. Tapi ini kembali lagi yang saya lakukan. Saya yakin dan saya percaya pada jam ini setelah rilis tetap ada volatilitas tinggi khususnya di pair-pair yang berhubungan dengan Audi kan itu.
Dan di sini misalkan oh konsensusnya ini konsensus keputusan bersama, forecastnya ini, previousnya ini, aktualnya ini itu. Ya sebenarnya secara tidak langsung kita itu sudah bisa menentukan oh prediksinya apa, tapi kan ya kembali lagi style masing-masing. Ya udah kita lanjutkan, kita hanya akan memantau jam rilisnya saja. Nanti kita bahas di lain waktu. Tuh untuk Rabunya US Open kayaknya nggak ada Rabunya, dan Kamisnya ini kawan-kawannya. Kamisnya itu New Zealand sama Audi, NZD sama Audi juga ada. Eh, Apalagi Euro itu ada sentimen ekonomi, itu economic sentiment ini luar biasa, khusus yang nanti yang trade trade pada pair yang ada euronya. Ini dalam merujuk ke trading plan saya nanti. Jadi saya misalkan nanti ada euro, jadi akan saya monitor pada jam-jam tersebut pada hari-hari itu kan gitu. Ini hari Kamisnya euro, dan tidak kalah penting ini GDP US setengah 8 malam. Ini luar biasa nanti. Jadi yang berhubungan dengan dolar, khususnya gold, nanti kemes itu lihat apa yang terjadi. Entah naik atau turun kita nggak tahu apa yang akan karena berita belum rilis. Hanya saja untuk perkiraan dan konsensusnya di sini ada. Dan ini tidak semua orang bisa memahami ini. Jadi kalau mengondisikan news itu hanya merah sama hijau, itu sebenarnya kurang tepat. Lanjut pada Kemisnya ini ada PCE price, dan ini yang lebih penting itu ini home sale-nya sama GDP-nya. Kalau PCE-nya itu enggak pas pas hari ini. Core PCE-nya itu ya PCE-nya itu nanti Jumatnya. Jadi nilai-nilai ini nanti sangat berperan pada tingkat inflasi Amerika itu pada waktu Jumatnya. Ini Jumatnya luar biasa, Kamis itu luar biasa, Jumat juga dari BOJ sendiri, khususnya nanti yang berhubungan dengan JPY, itu ada pengumuman kenaikan suku bunga juga pada tanggal 28 ini. Terus lagi-lagi Aude, ini khususnya yang berhubungan dengan inflasi juga dari produsen yang tadi konsumen. Terus selanjutnya yang terakhir Jumat itu bomnya itu jam 4 sore itu euro dengan GDP-nya, dan terakhir ini yang paling ditunggu-tunggu jam setengah 8 US Open, di situ akan ada Core PCE Price Index ini. Jadi nanti kita pantau ini yang ada bolnya ini, yang ditebelin ini antara personal income sama personal spendingnya itu kita pantau. Tapi kalau menurut menurut sepengetahuan saya, jadi core PCE Index nanti ini diprediksi akan sesuai forecast bahkan cenderung naik selama personal income sama personal spendingnya mengalami penurunan sesuai konsensus, dan ini dolar tetap akan melemah. Oke, itu aja sekilas. Nanti kita buat catatan untuk dalam pembuatan sebuah trading plan. Oke, selanjutnya yang saya lakukan, pertama saya lihat apakah data-data sentimen dari COT sendiri itu sudah terbit. Nah, ini sudah terbit tertanggal 18. Ini Selasanya terbitnya
Jumat. Jadi kalau Selasa itu terbitnya Jumat, berarti JOT itu diterbitkan pada tanggal 21 April tertanggal Selasa tanggal 18. Ini update kawan-kawan. Ini goal. Jadi longnya sekian, shortnya sekian, perubahan sentimen mingguannya longnya sekian, ada buyer keluar dan ada selling masuk sekian, dan prosentase ini 59% sama 14,6%. Ini sudah terbit, sudah update, nanti sudah kita data, kita masukkan ke Excel sebagai salah satu eh, alat membuat trading plan. Alat saya tentunya, bukan yang lain. Jadi di sini kita tadi sudah dari ekonomi kalendernya, terus dari sentimennya Commitment of Trader yang diterbitkan CFTC-nya itu sudah. Sekarang kita langsung ke Excel. Ini sudah saya bukukan, saya masukkan datanya. Ini data COT per tanggal 18 April 2023. Dan tadi kita sudah masukkan sini USD, Euro, dari 8 mata uang plus gold. Ini kita masukkan semua. USD mengatakan ini, Euro mengatakan ini, GBP mengatakan ini, semuanya sampai dengan yang terakhir gold. Ini by data yang dari COT-nya itu sendiri yang update sudah terbit. Dan di sini kita simpulkan sepihak kalau US itu akan apa. Ini bullish tapi tidak sebullish minggu kemarin. Ini belum, ini masih berdiri sendiri dan ini tidak bisa berdiri sendiri. Masih bukan entry point, masih perlu daya dukung lain, baik teknikal dan fundamentalnya. Oke, ini terus dengan berdasarkan COT, berdasarkan data ini, itu saya rumuskan. Berarti di sini saya rumuskan mana mata uang yang kuat dan mana mata uang yang lemah, juga mana mata uang yang kuat dan potensi koreksi melemah, sebaliknya mana mata uang yang lemah dan potensi koreksi. Kan itu kita akomodir semua. Jadi misalkan di sini merah ke biru berarti ini mata uang ini dalam pelemahan tapi potensi koreksi. Jadi potensi juga koreksi dan potensi pelemahan menjadi bearish menjadi bullish itu tidak ada yang tahu. Itu kalau yang biru-biru itu jelas bullish dan akan tetap bullish minggu ini. Untuk Euro dan GBP-nya ini by data bukan dari Mbah Pri ya. Terus yang demikian juga yang merah-merah berarti dia akan bearish dan akan lebih bearish dari minggu kemarin. Karena ini masih sepihak, nanti kita rumuskan. Itu satu. Ini langkah kedua. Dari tadi beritanya sudah, newsnya sudah, COT-nya. Terus langkah selanjutnya itu kita akan pantau kekuatan per pair ini sepihak berdasarkan data COT itu sendiri. Jadi sini by COT. COT mengatakan yang kuat itu untuk minggu ini yang kuat. Jadi minggu ini untuk trading tanggal 24 sampai 28 Senin sampai Jumat. Di sini data itu mengatakan mata uang yang kuat itu Euro sama GBP. Ya, Euro sama GBP, sedangkan mata uang yang lemah itu Aussie, Audi, Australia. Dan mata uang yang lemah tapi potensi koreksi, kan ini.
lemah tapi potensi koreksi. Koreksi dan reversal itu semua potensi. Bisa potensi dari lemah ke kuat, bisa potensi lemah mengalami koreksi kan gitu. Sini dikatakan saya tulis sebisa saya itu ya lemah koreksi itu aja. Yang penting karena trading plan saya tahu artinya ini. Koreksi itu dalam arti bisa reversal dan bisa hanya sebuah koreksi. Itu NZD, CAF, CAD dan JPY. Ini kita sudah tangkap ini. Terus kita pasangkan dulu saja. Nanti belum dihitung dengan rumusnya. Kita pasangkan jelas pertama yang apa itu akan kita lakukan dan tidak banyak mikir. Itu pasangkan yang kuat dengan yang lemah dulu. Ini kan euro kuat, GBP kuat dipasangkan dengan yang lemah. Kita dapat euro Aussie itu dan GBP out itu B. Kita hanya akan mencari B. Ini sepihak loh ya. Sepihak baru dari data per itemnya dulu. Kita gabungkan mana yang kuat dan yang lemah. Kita ketemu position dalam arti direction arahnya kita arahnya mau kemana kita gabung. Berarti euro out B, GBP out B. Terus selanjutnya yang kuat kita pasangkan dengan yang lemah koreksi. Di sini kita eh, jadi yang kuat kita pasangkan dengan yang lemah sudah. Sekarang yang lemah kita pasangkan dengan yang lemah koreksi. Ini lagi-lagi ini sepihak. Nanti kita rumuskan. Kita ketemu Audi dengan NZD, Audi dengan CHF, Audi dengan Kanada, Audi dengan GPY. Dan selanjutnya ini Euro NZD. Ini pasangan yang kuat dengan yang lemah koreksi. Tadi yang lemah dipasangkan dengan lemah koreksi. Ini semua kita akomodir di sini dulu. Kita menemukan berapa pasang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita sudah menemukan 14 pair sebagai trading plan kita awal kan gitu kan awal. Ya setelah kita menemukan ini kita mencari lagi sumber data untuk membuat trading plan itu dari indeks kekuatan masing-masing mata uang sendiri lepas dari sentimennya, lepas dari COT-nya. Itu kita kecat sini. Nah, kembali ke dolar. Kembali ke dolar. Ini ditunjukkan dolar saat ini mengalami pelemahan. Dolar mengalami pelemahan minus 0,33%. Dengan dolar mengalami pelemahan, berarti mata uang lain itu akan mengalami penguatan tentunya. Karena dolar adalah sebuah market movernya. Apakah itu selalu begitu, Mbak Pri? Ya tidak. Ya, tidak. Bahkan untuk CHF sendiri sekarang sudah masuk klasifikasi bukan safe haven lagi, tapi sudah masuk kategori risk on. Safe havennya, kalau dulu safe havennya JPY sama CHF. Nah, sekarang lebih ke JPY. CHF sudah berpredikat sebagai risk on currency. Nanti kita jelaskan lagi di sharing-sharing rutin aja kalau itu. Oke, kita kembali ke indeks masing-masing mata uang. Aussie di sini mengalami pelemahan di saat dolar lemah.
NZD juga mengalami pelemahan sedikit, bahkan sudah mulai menguat di saat dolar lemah itu kita kunci. JPY juga mengalami pelemahan. Ini yang saya katakan tadi, si Swiss, si eh, si CHF di saat dolar mengalami pelemahan dia dia malah mengalami penguatan yang luar biasa. Nah, makanya ini sangat sangat paling kuat di antara yang lain. Demikian dengan euro di saat dolar lemah dia kuat, pound sterling juga, dan Kanada. Ini sebenarnya Kanada itu akhir-akhir kemarin, minggu kemarin mengalami pelemahan dan tadi ada news yang beritanya mungkin positif itu makanya dia ya nggak mungkin pasti positif kalau ini. Karena by data itu nggak ada bahasa mungkin dan tidak mungkin. Ini jelas kalau Kanada itu bertraksi positif itu karena efek dari berita. Oke, kita kembali ke ini sudah kita rangkum. Berarti di sini langsung saya akomodir pada sebuah data ini yang tadi di atas itu by COT, yang di bawah itu data by indeks kekuatan mata uang masing-masing negara sesuai dengan cat yang kita lihat tadi penurunan dan kenaikan berapa persen. Di sini kita mendapati mata uang yang kuat berdasarkan indeks adalah Euro, GBP, dan CHF. Ini saya tulis si CHF Juni September itu karena nanti ada kabar kalau Juni nanti CHF itu sudah akan melakukan pausing, cutting bank sentralnya, makanya nanti kalau sesuai dengan apa yang berita sampaikan itu CHF pada bulan Juni itu baru baru kembali menjadi September. Terus kita dapat yang lemah Kanada, ini saya tulisi lemah koreksi yang memang kenaikannya itu sebuah koreksi dari sebuah penurunan panjang. NZD, AUD, JPY. Seperti langkah yang di atas, kita akan gabungkan yang kuat melawan yang lemah. Jadi euro kita gabungkan dengan yang lemah, GBP juga, CHF juga, dan ketemu ini. Euro CAD, Euro NZD, Euro AUD, Euro GPY, dan lain sebagainya. Ini kita menemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini 14 pair dan di sini 10 pair. Data dengan indeks kita menemukan 10 pair. Data dengan COT kita menemukan 14 pair. Lalu kita kelompokkan antara yang by COT dengan indeks itu kita kelompokkan dan mana yang sejalan antara informasi data dari COT-nya dengan informasi data dari indeksnya itu sendiri. Ini langsung kita simpulkan di sini. Pair COT dan indeks dalam arti di COT ada, di indeks ada, dan sama-sama itu memang antara kuat dan lemah kita ketemu Euro out, GBP out, AUD-CHF, Euro NZD, Euro CAD, sampai GBP, GPI. Ini terus di sini ada pair COT. Berarti pair COT ini hanya pair yang ada di COT tidak 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 bersinggungan dengan yang by index. Jadi, pair yang sesuai dari COT sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, Audi NZD, Audi Kanada, Audi GPY, Euro CF, Euro GPY. Dan pair yang ada di dalam indeks tapi tidak ada di dalam COT
kita temukan satu pair yaitu JFGP. Oke, ini sudah menemukan ini. Baru setelah itu kita rumuskan. Ini jelas di sini sudah ada biasanya Mbah Pria sudah karena di sini contohnya euro out, euro itu kuat dari CUT-nya dan out lemah dari CUT-nya berarti euro out itu kita hanya akan mencari B. Demikian juga dengan GBP out, AUG, GBP out juga kita mencari B secara COT-nya. Di sini juga dikatakan euro kuat by index, GBP kuat by index, demikian juga AUSI itu juga lemah by index. Makanya disinilah mata uang yang berpasangan itu ada di dua kategori data ini. Oke, selanjutnya langkahnya kita rumuskan. Ini kita rumuskan. Dari yang ini data sepihak terus kita gabungkan. Kita gabungkan mengakomodir data ini. Data dari COT-nya itu sendiri baru nanti data gabungan. Oke? Sini kita cuplik saja. Euro out ini. Euro out karena kuat melawan lemah euro out itu kita hanya akan mencari B. Di sini data menunjukkan kalau euro out pada minggu ini akan bullish dan lebih bullish dari minggu kemarin. GBP out juga minggu ini akan bullish dan lebih bullish dari minggu kemarin. Makanya kita hanya akan mencari baik di kedua pair ini. Tanpa melihat chart dulu, kita belum melihat chart dulu, hanya sepihak by data. Baik dari CUT-nya atau indeks masing-masing negara. Oke kawan-kawan ya. Terus ini yang saya kasih tanda, ini berarti data yang sama atau yang kebetulan saya punya posisi. Kebetulan saya punya posisi di minggu kemarin. Ini minggu kemarin sama persis langkah saya. Saya tidak mengakomodir langkah lain karena inilah yang membuat saya bertahan di dunia ini sampai hari ini, sampai detik ini. Makanya carilah jati diri Anda masing-masing. Tidak harus seperti Mbah Pri. Belum tentu ini cocok dan belum tentu saya sempurna. Itu ntar tak rokok dulu. Nanti kalau waktunya nuntut kita evaluasi. Ya, kita langsung ke pokok permasalahan. Sini, jadi kita mempunyai pair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pair. Dalam minggu ini yang berpotensi akan kita tradingkan di sini. Jadi saya hanya akan trading di pair ini. Baik itu buy atau sell. Nanti karena belum lihat cat, kita lihat catnya gimana caranya itu. Fungsinya apa, Pak D? Ya, fungsinya saya tidak akan melirik pair lain kan gitu. Kan banyak pair kan. Misalkan ada pair apa itu misalkan pair yang selain di sini ya saya nggak akan lirik, saya nggak akan entry di situ. Misalkan saya mau marking secara technical analisis atau Anda akan marking secara teknik Anda masing-masing baik yang dengan support assistant atau dengan indikator atau dengan price action ya silahkan. Tapi ya itu dengan teknik marking apapun, analisa apapun, saya hanya akan menganalisa pair-pair ini. Dari 15 pair ini ya kurang lebih ya, betul ya. 15 ya. Ini saya hanya mau monitor pair ini. Oke, sekarang baru kita melihat chartnya.
Jadi kembali lagi saya apa itu saya ulangi bukan berarti yang ditulis atas itu berarti kategori yang katakanlah kategori utama ya enggak kan itu. Ini bobotnya sama, yang membedakan hanya yang di atas itu didukung dua data, kalau yang di bawah ini hanya didukung sebiak data. Jadi nanti kembali ke cat saja, nanti kita bisa langsung kita contohkan file yang bersinggungan dengan dua data baik CUT ataupun baik indeks mata uang masing-masing negara. Jadi euro out yang tadi kita hanya akan mencari B. Sini sebelum ke chat kita jelaskan apakah Mbak Pri akan B di i- di sini. Iya, saya hanya akan mencari B. Apakah tidak sel misalkan mencari sehat? Ya, ya mungkin saya lakukan. Kalau memang satu ada konfirmasi, dua beritanya mendukung, setupnya mendukung, setaknya mendukung, tapi saya sadar sel saya ini hanya sebuah koreksi. Itu kuncinya. Kuncinya kita disiplin. Itu. Oke, Euro Aussie. Apakah betul Euro Aussie mengalami uptrend sesuai data yang ditunjukkan? Ini, yes. Nah, ini kawan-kawan yang sering saya lakukan setiap awal market ini. Data tidak pernah bohong. Kan itu. Oke, berarti Euro out uptrend sesuai data. Ini maksud saya sesuai data. Euro out minggu ini akan bullish dan lebih bullish dari minggu kemarin. Dinyatakan dan diwujudkan dalam cat dan ini ya. Kecuali kalau di dalam data euro out di dalam minggu ini akan bearish dan akan lebih bearish dari minggu kemarin. Nah, ini loh baru datanya nggak benar. Ya kan? Maka sampai hari ini masih saya pakai karena saya nyaman dan keduanya belum tentu cocok untuk semua orang. Oke? Satu, euro out sudah sekilas-sekilas saja. Kita ke GBP out. GBP out yang dikatakan data tadi juga bullish dan lebih bullish dari minggu kemarin. Apa yang terwujud dalam chart? Oke, juga uptrend. Oke ya, ini juga uptrend. Oke, terus misalkan lagi cari yang lain Pak D. Misalkan. Apa yang lain misalkan. Di sini yang terangkum. Misalkan GC. Ini, saya sering entry GC kan gini. Coba lihat GC. GC mengatakan apa GC? Dari data yang dirangkum ini. GC ini GC bullish namun tidak sebulish minggu kemarin. Berarti GC itu bullish bisa potensi koreksi atau bahkan berubah dari bullish menjadi bearish. Kita lihat GC. Karena lawannya yang tadi GBP dengan Aussie, sekarang GBP dengan Jepang. Beda, beda negara. Oke, ini sini dikatakan GBP akan bullish tapi tidak sebullish minggu kemarin. Makanya kita nanti akan monitor gimana cara menyikapi pair ini. Terus kembali ke langkah. Langkah apa yang saya lakukan di saat saya sudah menentukan trading plan dan saya sudah melihat chartnya itu sendiri. Apa pertama yang saya lakukan? Yang saya lakukan pertama adalah melihat tren dan structure. Jadi tren dan structure saya lihat apakah trennya itu dalam kasat mata entah uptrend atau downtrend itu jelas.
dan strukturnya juga jelas. Euro Aussie. Hmm. Ini Delhi dulu, kita ke Delhi. Kenapa ke Delhi? Ya, kalau kita ngomong ke Delhi itu ya memang trading kita kan harian, candle dalam satu hari itu satu candle. Makanya kita lihat Delhi saja. Oke. Untuk aplikasi entry terserah nanti. Ada setup di M15 ya, konfirmasi ya kita masuk di situ. Di sini secara nggak langsung Euro Aussie sesuai data tadi akan kuat dan lebih kuat dari minggu kemarin. Jadi kita tuh melihat target. Oh berarti di sini targetnya. Kalau seperti data dikatakan berarti level penting atasnya yang notabene adalah support dan atasnya. Itu target minggu ini dan target selanjutnya mungkin bisa level-level penting atasnya. Ini ini wacana awal. Setelah itu kita turunkan TF biar lebih clear. Clear. Nah, ini marking kita kemarin dan masih work. Ini ada di draft kita. Saya hapus. Nah, di sini saya hapusin dulu ya. Anggap saja clear itu aja. Anggap saja clear. Apa yang saya lakukan saya tampilkan semua. Kalau betul-betul uptrend ini apa memang betul dalam dari segi kasat mata, dari sudut pandang paling sederhana apakah memang euro out ini betul uptrend ya. Kalau memang perlu bantuan kita pakai MA. Kalau saya kenapa? Ya karena dengan MA ini akan lebih membuat saya mempunyai daya dukung kalau ini memang uptrend. Ya, kalau mungkin Anda, saya nggak seneng indikator Pak D. Ya nggak apa-apa. Kalau memang itu Anda satu bisa. Karena kalau saya itu memang lebih ke sesuatu yang real-real saja. Ya nggak mungkin kalau ini absen emanya di atas itu ya nggak mungkin ya itu. Itu saya. Kalau Anda memang nyaman tanpa indikator ya nggak apa-apa. Tapi di sini saya sampaikan indikator saya tidak untuk entry, hanya untuk melihat tren. Terus apa yang kita lakukan misalkan setelah trennya kita dapat dan clear trennya mengatakan up sesuai data. Yang kedua, apakah strukturnya itu jelas? Karena apa? Ini kedua hal ini sangat penting. Market itu yang paling baik, yang paling enak, hanya market yang trennya jelas, juga strukturnya jelas. Dua komponen itu harus kita padukan. Dengan tren jelas, struktur tidak jelas, skip. Itu kalau saya. Strukturnya jelas, trennya nggak jelas, skip kan itu. Tren nggak jelas yang gimana? Ya, sideways itu nggak jelas buat saya. Uptrend tidak, downtrend tidak. Walaupun secara strukturnya jelas, tetap saya skip. Kalau ini trennya jelas dari EMA tadi, strukturnya gimana? Ini kemarin yang sudah saya buatkan video, struktur itu berhubungan dengan swing point, high low-nya itu sendiri, dan itu merujuk pada pivot point. Jadi high low yang valid adalah high low yang betul-betul valid menjadi pivot point. Disitulah nanti bisa kita buat sebagai level-level konfirmasi, sebagai level-level key level, level-level penting. Karena high hanya akan menjadi sebuah high dan low kalau dia nggak valid. High low itu tidak bisa untuk daya dukung sebuah konfirmasi dalam strukturnya. Ini Ini langsung saja kalau ingin penjelasan lebih lanjut, lihat video saya yang kemarin. Ini menjadi high-nya. Oke, ini valid high.
Apakah ini valid low? Kalau saya yang ini, oke, ini valid low. Ini valid low. Ya, ini tidak valid. Walaupun ini valid, ya coba kita tandai semua dulu. Ini kalau kita lakukan di saat market libur kan enak kan itu. Dan apakah hacknya itu valid? Oke, ini hacknya valid. Dia mempunyai low, ini valid juga. Nanti kita tentukan mayor minornya. Oke, ini valid. Yes. Apakah low-nya ini juga? Apakah ini valid? Ini low-nya tidak. Low yang bawahnya itu valid. Oke, ini valid. Hack ini apakah valid? Ini valid juga. Yes. Ini low-nya juga valid. Kita langsung ke sini. Apakah ini valid? Oke, ini valid. Ini saya lakukan di empat kawan-kawan. Jadi saya tidak akan melakukan ini di TF lainnya empat. Satu kita pakai struktur empat. Ini valid. Apakah ini valid? Hmm, hmm. Oke, ini juga valid. Apakah ini valid? Oke, ini tidak valid. Yang ini tidak valid, tapi ini valid. Yes, yang ini tidak valid. Baru kita hubungkan high low-nya. Harus ada high dan harus ada low. Ini high, ini low. Ini lo nggak punya hack, berarti ini nggak jadi hack. Ini kita abaikan. Ini punya hack, punya lo, punya hack, punya lo, punya hack, punya lo, punya hack, punya lo, punya hack, punya lo. Nah, ini hack, ini lo, ini hack, ini lo. Ini lo nggak mempunyai hack, ya. Ini lo nggak mempunyai hack. Jadi ini lo nggak mempunyai hack. Berarti langsung kita hubungkan secara strukturnya. Karena ini nggak punya, kita lepas. Ini. Yes, yes. Oke, ini tidak punya hack, kita langsung ke sini. Oke, udah, langsung kita hapus saja. Langsung kita hapus, kita tinggal swing-swing yang terakhir saja. Di sini fungsinya sebuah swing point yang bisa kita buat acuan. Jadi tidak sembarang swing point atau pivot point itu sendiri. Oke, ini kita hapus saja. Jadi di sini euro out kita hanya akan mencari buy dengan asumsi mana, swing point mana yang akan menjadi sebuah konfirmasinya. Kita pakai swing point yang ini. Oke, swing point yang ini, candle to bodinya. Hmm, Ini cara saya itu. Dan ini high-nya, ini low-nya, berarti otomatis ini adalah sebuah invalidasinya. Ini invalidasinya. Kalau dia tidak akan naik, kalau sudah membuat low baru. Oke.
Situ kita turunkan tab untuk melihat sebuah konfirmasi lagi. Oke. Dan di sini jelas ini akan menjadi targetnya. Jadi kita itu hanya akan bersikap, nanti kita cari reaksikan. Apakah target itu kirinya itu ada sesuatu yang menarik dengan target itu sendiri. Kita lihat secara teknikalnya, apakah dia ada supply di situ kalau di atas. Oke, ini ya kita tandai saja. Nanti untuk presisinya kita bisa turunkan tab. Ya, kita dapat sesuatu. Ya, dapat sesuatu di sini, baru kita tarik ke kanan. Oke. Yes. Ya, apa yang akan saya lakukan? Saya hanya akan menunggu buy di level-level pivot point terakhirnya. Ini di level ini saya berharap market ini koreksi karena sudah membuat tag baru. Saya berharap koreksi dan saya akan ambil buy dengan TP target di atas. Dan demikian juga karena ini kita tahu kalau ini sebuah targetnya secara daily. Secara daily ini target kenaikannya yang dari berdasarkan data tadi memang di sini memang harga itu masih bullish, maka kita pantau di sini. Saya akan ambil sell koreksinya dengan target level swing point ini. Ini yang saya lakukan, tapi beda karena di sini betul-betul kita itu melawan tren, berarti kita pastikan ada konfirmasi. Demikian juga kalau harga itu broken level target, candle itu broken, jadi daily broken di atas level 65,792, saya akan prepare back ke target berikutnya. Ini itu kira-kira trading plan saya yang saya buat dan itu aplikasinya. Nanti kita lanjut lagi ke pair yang lain.